Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Takfir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan keistiqomahan oleh Allah dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh yang berbahagia ini membahas surat Al-Baqarah ayat 267, halaman 45, Al-Baqarah ayat 267. Kita bahas tajwidnya separuh saja. Ya, ini majaiz munfasil. Ya sama ayyuha, ayyuha matabi alif. Nah, hanya disebut harfut tanbih, itu huruf yang berfungsi untuk memberikan atau menunjukkan sebuah peringatan. Hal, ini maaf nih, karena setelah alif ada huruf lam mati. Setelah alif ada huruf lam mati, maka haknya nggak dibaca panjang tadi itu. Jadi nggak dibaca mantobi alif, tapi langsung dimasukkan ke huruf lam yang kedua. Jadi di sini ada dua huruf yang diabaikan. Pertama alif setelah H, kemudian lam yang pertama diganti dengan tasdid itu. Jadi ya ayyuhal di mantabi ya, a mantabi alif, manu majaiz munfasil, mantabi wawu bertemu hamzah secara terpisah gitu, atau di lain kata ang ihfa akrom, artinya dibaca samar tapi sepintas saja, karena nun mati ketemu fa-nya dalam satu kata. Angfiku, jadi nggak usah nggak usah begitu. Angfiku mantabi wawu ming ihfa hakiki atau ihfa abad. Nun mati ketemu dengan po secara terpisah, jadi betul-betul dibaca samar. Thayyiba man badal, ma mantabi alif, kasab qalqalah sugro, huruf ba yang sukun di tengah-tengah kata, jadi dipantulkan secara sugro, secara kecil atau ringan. Tum idhar safawi, mim mati ketemu wawu, jadi betul-betul itu mimnya dibaca jelas di bibir, tahan dua ketukan.
Wa mimma gunnah. Asalnya ada nun di situ, Pak. Mim, nun, mim. Gitu. Lalu nun yang pertama dihadaf, ya, dihilangkan, diganti dengan tasdid. Jadi wa mimma. Asalnya wa min ma gitu. Ma'a mad jaiz munfasil. Akhraja qalqalah sugro, huruf jim yang sukun di tengah-tengah kata. Na mad tabi alif. Lakum idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Minal alif lam qamariyah ar. Kalau mau berhenti di situ itu disukunkan minal ar. Kemudian roknya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Ikhwanu fiddin arsanakumullah. Al-Baqarah ayat 266-67 ini ya. Al-Baqarah ayat 267 ini masih berbicara seputar ibadah maliyah ya. Masih berbicara tentang infak gitu. Dalam arti mengeluarkan harta atau membelanjakan harta atau menggunakan harta. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita itu berinfak. Dan di sini Allah menyeru kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan, wahai sekalian, alladzina orang-orang yang amanu beriman. Nah, di sini kata amanu itu masih merupakan bentuk fi'il, Pak. Merupakan bentuk kata kerja gitu. Jadi belum merupakan bentuk isim. Jadi bukan mukmin tapi amanu. Nah, kenapa kok di sini menggunakan kata kerja yaitu amanu bukan mukminu? Itu salah satu hikmahnya adalah untuk menunjukkan adanya sebuah proses gitu, Pak. Dan kalau kita bicara proses itu menunjukkan adanya semacam ini fluktuatif ya. Ada naik, ada turun. Sama yang namanya keimanan pun begitu. Terkadang keimanan kita itu naik, terkadang juga keimanan kita itu turun. Itu salah satu rahasia kenapa kok disebut orang beriman itu menggunakan kata kerja, bukan menggunakan kata benda. Dan ini sekaligus merupakan sebuah motivasi atau dorongan bahwa kita dalam hidup ini untuk apa? Untuk senantiasa berproses. Kita dalam hidup ini harus senantiasa berproses sampai proses kita itu menjelma gitu. Kalau para ulama sering menyebutnya itu kita harus berusaha merubah fi'il menjadi fa'il gitu. Merubah kata kerja menjadi kata benda gitu. Merubah sesuatu yang fluktuatif ya menjadi sesuatu yang tetap gitu. Anfiku, nah, infakkanlah oleh kalian. Jadi ada beberapa aturan di sini. Yang pertama nih, ini perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa berinfak, Pak. Yang tentu saja kalau kita bicara infak itu infaknya harus
fi sabilillah gitu, Pak. Harus fi sabilillah. Dan kalau kita bicara fi sabilillah ya, itu kan bicara tentang bahwa niatnya itu harus ikhlas gitu. Niatnya harus ikhlas dan caranya pun harus benar. Bagaimana cara yang benar itu? Tempo hari pernah kita sampaikan, di antara indikator secara garis besar orang yang berinfak yang caranya benar itu adalah tidak dibarengi infaknya itu dengan mani wal adza, tidak dibarengi dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ngungkit ataupun menyakiti orang yang menerima infak. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan dalam berinfak itu min dari thayyibat, yang baik-baik, Pak. Ma apa kasabtum, apa yang kalian ikhtiarkan, apa yang kalian kerjakan. Jadi di sini ada sebuah anjuran yang harus kita perhatikan, Pak, bahwa ketika kita berinfak atau di samping kita diperintahkan untuk berinfak, kita pun diperintahkan untuk berinfak yang baik-baik gitu. Jadi tidak hanya cukup halal, tapi perlu juga diperhatikan yang baik. Kalau halal sudah pasti, Pak, sudah pasti itu. Kan tidak mungkin dikatakan infak kalau yang diberikannya itu katakanlah khamr gitu. Saya mau infak minuman keras 1 kontainer, kan nggak mungkin. Atau saya mau infak babi, kan nggak mungkin juga. Atau saya mau infak bangke nih, nggak mungkin juga. Jadi di sini nggak disebutkan kata halal gitu, karena secara logika gitu, Pak, atau secara adat, secara budaya, orang itu sudah tahu bahwa tidak mungkin menginfakkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah langsung menyebutnya itu dengan thayyibat. Jadi yang harus diinfakkan itu adalah yang thayyib, yang baik. Di samping halal tapi thayyib, yang baik. Umpamanya nih, kita menginfakkan, atau bisa juga yang namanya thayyib itu baik menurut takaran kebutuhan, Pak, atau baik menurut pandangan keumuman. Contoh begini nih, bisa jadi sesuatu itu tidak baik untuk dikonsumsi gitu, Pak, oleh kita manusia, tapi mungkin bisa dikonsumsi oleh hewan mungkin. Nasi itu ya, nasi yang sudah basi gitu, itu kan tidak baik untuk kita konsumsi, tapi baik juga atau boleh juga barangkali untuk dikonsumsi oleh hewan ternak gitu. Umpamanya ada tetangga nih, ini Pak, saya punya nasi ini sudah basi yang kemarin gitu, barangkali perlu untuk pakan ayam gitu. Itu boleh-boleh saja, Pak, karena secara pandangan umum pun hal itu bisa diterima gitu.
Kan infaknya bukan untuk dikonsumsi oleh orang itu, tapi untuk hewan ternaknya. Termasuk thayyib di sini dimaknai ini, kenapa ada kata-kata kasabtu, bahwa yang diinfakkan itu adalah sesuatu yang didapat dengan cara yang baik, yang didapat dengan cara yang benar, Pak. Ini kan seringkali muncul nih belakangan ini, suka ada pemahaman begini, boleh orang itu mencuri kalau mencurinya itu untuk bersedekah gitu. Itu bisa Pak. Gini suka ditampilkan kisah saha gini. Ada orang mencuri itu kemudian hasil curiannya dibagikan ke fakir miskin. Ya nggak bisa. Kan di sini kata-kata thayyib. Jadi sesuatu yang diinfakannya itu adalah sesuatu yang didapat dengan cara yang baik dan benar. Nah makanya di sini pun perlu juga kita selektif gitu Pak, dalam memberikan ataupun menerima infak, terutama kalau infaknya itu untuk hal-hal yang kental dengan nuansa peribadatan itu. Umpamanya begini, Masjid Muhajirin mau membangun gitu, membangun masjid, lalu kemudian dapat sumbangan dari geng ya Pak ya, atau dari sekelompok perampok. Sudah tahu mereka itu perampok, yang nggak bagus juga diterima itu Pak. Kalau kita betul-betul tahu bahwa mereka itu perampok gitu. Atau dapat sumbangan dari seorang ini PSK misalnya, sudah tahu itu betul dia pekerjaannya cuma itu PSK, ya nggak bagus juga Pak. Harus mengtayyib gitu, dari sesuatu yang didapat dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang benar. Tempo hari pernah kita bahas kenapa ada dalam Al-Quran itu halalan thayyibah gitu. Karena sesuatu yang halal itu belum tentu didapat dengan cara yang baik. Sesuatu yang halal belum tentu ditempuh dalam mendapatkannya itu dengan cara yang benar. Yang Allah butuhkan itu halalan thayyibah. Dan ini lebih sulit Pak sebetulnya, mendapatkan sesuatu yang thayyib atau manusia mengindahkan yang thayyib itu sebetulnya lebih berat daripada manusia mengindahkan yang halal. Umat Islam Pak, barangkali untuk saat ini agak mudah Pak, atau boleh dikatakan mudah sekalipun keislamannya dangkal, untuk membentengi diri, menjauhkan diri dari makan katakanlah babi. Itu mudah itu Pak. Tapi susah kan bagi sebagian umat Islam untuk membentengi diri katakanlah dari mengambil hak orang lain, umpamanya korupsi. Makanya tidak heran banyak umat Islam itu yang dengan mati-matian mengharamkan babi tetapi dirinya melakukan korupsi itu. Kenapa? Karena menghindari korupsi itu jauh lebih berat ketimbang menghindari makan babi itu sebetulnya. Jadi naik nih, thayyib itu naik sebetulnya levelnya daripada halal gitu. Nah di sini Allah mengatakan maka sabtum. Banyak ulama yang menafsirkan kasaba itu kan, kasab itu sudah masuk bahasa kita itu Pak, bekerja gitu. Pak mau kemana gitu, mau kasab gitu, mau cari nafkah maksudnya.
Sehingga dimaknai bahwa kasabtum, ya maka sabtum di sini itu adalah harta yang didapat itu dengan susah payah mengerahkan segala daya upaya yang dimiliki oleh manusia. Di sini digandeng nih. Jadi maka sabtum apa yang kalian usahakan, wa dan mimma, min dari ma apa, akhrajna yang kami keluarkan, lakum bagi kalian, minal ard dari bumi. Itu kan kelihatan tuh bedanya tuh. Jadi harta itu begini Pak, ada harta itu yang didapat dengan memberikan perhatian penuh, ya. Orang itu memberikan perhatian penuh untuk mendapatkan harta itu. Barangkali orang yang bekerja di mengelola sebuah perusahaan, dagang, pabrik, industri. Ada juga harta itu yang didapat oleh seseorang melalui pertanian, Pak. Jadi di sini Allah menggandengkan nih kata kasaba dengan harta yang keluar dari bumi. Karena begini, seorang petani dalam mendapatkan harta, boleh dikatakan mereka itu tidak memberikan perhatian 100%. Berbeda dengan dagang, Pak, berbeda. Dagang, seorang pedagang itu kan dari pagi sampai sore. Katakanlah dia buka jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Itu kan duduk di situ, atau mereka bekerja untuk mengelola dagangnya, menjalankan perusahaan dagangnya. Tuh bisa enak dagang muka jongko di pasar, buka jam genep isuk-isuk tinggalkan, jam 5 balik deh tinggal nyokot duit, tuh bisa. Habis itu semuanya barangnya dicuri orang, gitu kan Pak. Beda dengan bertani, Pak. Bertani itu ada waktu-waktu di mana pertanian itu bisa ditinggalkan. Umpamanya petani menanam padi, katakanlah sibuknya menanam padi itu 1 minggu. Setelah padi itu ditanam, kesananya kan tidak ditungguin tiap hari dari pagi sampai sore. Sugan gitu area pertaniannya ditungguin gitu dari pagi sampai sore, kan enggak. Barangkali mereka cukup menengok sawahnya, ladangnya pagi-pagi. Kalau ada sistem pengairan yang perlu diperbaiki, setelah dilihat mereka pulang lagi ke rumahnya gitu. Makanya banyak di daerah-daerah itu atau di kampung-kampung itu, petani itu ini sebagai sambilan saja. Orang berangkat ke kolam gitu ya pagi-pagi, setelah itu berangkat ke kantor kan gitu. Orang berangkat ke sawah pagi-pagi, setelah itu berangkat ke kantor. Di kantornya kan tuh dari jam 8 sampai jam 4. Sementara sawahnya hanya ditengok 1 jam pagi-pagi. Nah, di situ Pak akan berpengaruh kepada zakat ataupun infak wajib yang harus dikeluarkan. Akan berbeda Pak nih. Makanya kalau kita bicara nih zakat, umpamanya zakat jiroah. Zakat jiroah itu zakat pertanian. Akan berbeda dengan zakat tijaroh, dengan zakat dagang. Akan beda dengan zakat umpamanya rikaz atau ma'adin, dengan zakat barang tambang. Persentasinya akan beda.
Ikhwana fillah arsadakumullah. Jadi yang pertama adalah infakkan. Kita dianjurkan untuk senantiasa berinfak. Kalau infak yang hukumnya sunnah, kalau yang hukumnya wajib ya diperintahkan. Kemudian yang kedua, ketika berinfak itu kita harus infak yang di samping halal, tentu yang thayyib, yang didapat dengan cara yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga nih, dari kalimat maka sabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi, di situ mengisyaratkan perlu adanya pengetahuan kita, pemahaman kita tentang zakat. Ini kalau bicara kasabtum itu bisa zakat, umpamanya zakat tijaroh, Pak, zakat perdagangan. Berapa zakat tijaroh itu, perdagangan itu? 2,5%, Pak. 2,5% apabila terpenuhi haul dan nisabnya. Apa haul itu? Haul itu adalah batas minimal waktu untuk mengeluarkan zakat. Minimal waktunya untuk zakat perdagangan itu 1 tahun, Pak. 1 tahun. Makanya kalau orang berdagang, zakatnya itu dikeluarkan setahun sekali. Kemudian yang disebut dengan nisab itu adalah batas minimal ukuran harta yang harus dizakati. Berapa minimalnya itu? Itu para ulama mayoritas mengkiaskannya itu ke zakat emas. Zakat emas itu kan diwajibkannya, apa nisabnya itu kan 20 dinar. 20 dinar itu sebanding dengan 85 gram. Kalau perak kan 20 dirham. 20 dirham itu sebanding 560 sekian gram perak gitu. Nah itu zakatnya itu 2,5%, dan itu kalau sudah dimiliki selama 1 tahun. Ya tinggal dikalikan saja nominalnya, Pak. 85 gram emas kali harga emas berapa? Zakatnya itu 2,5%. Nah cuman jangan dipolitisasi, kan suka ada orang mempolitisasi zakat ya. Berpolitik dengan Allah gitu. Dia punya katakanlah harta gitu, Pak ya. Harta tijaroh, harta dagangannya katakanlah senilai 85 gram emas. Itu kalau dikonversi dengan uang ya sekitar berapa tuh ya? Ya kalau harga emasnya 1 juta berarti 85 juta. Kalau harga emasnya 500 berarti 42.500. Bagaimana politisasinya itu? Ketika sudah mau mencapai 1 tahun, dia kurangi, Pak, modal usahanya supaya tong kena zakat itu. Kuranganlah modal usaha teh. Jadi sabaraha? Jadi 30 juta. Kenapa dikurangi? Biar tidak terkena zakat. Itu berpolitisasi dengan Allah. Tak boleh seperti itu. Kemudian nih, kalau bicara tentang wa mimma akhrajna lakum minal ardi, itu di situ ada bicara tentang zakat umpamanya. Kalau yang dikeluarkan dari bumi kan banyak, Pak. Ada tanaman, ada buah-buahan, itu Pak ya. Ada sayur-sayuran, biji-bijian. Ada juga yang dikeluarkan dari bumi itu seperti rikaz dan ma'adin. Maka ada pembahasan zakat rikaz dan zakat ma'adin. Nah, di sini zakatnya jauh lebih besar, Pak. Zakatnya jauh lebih besar ketimbang
dari zakat yang kita usahakan, katakanlah tadi zakat jiroah, zakat tijaroh, zakat dagang. Berapa zakatnya itu? Nih. Kalau zakat ziroah, zakat pertanian, ada yang mengatakan termasuk zakat peternakan. Zakat pertanian itu, kalau pertanian itu disiram dengan menggunakan biaya, zakatnya itu 5%, Pak. Umpamanya sawah ladang itu disiram menggunakan biaya listrik gitu, Pak. Itu 5%. Kalau tidak menggunakan biaya, katakanlah disiramnya dengan air hujan, itu kan terpakai biaya air hujan teh, gratis. Zakatnya lebih besar, berapa? 10%, Pak. 10%. Kalau tidak disiram menggunakan biaya seperti air hujan. Nah, haulnya zakat tijaroh, zakat ziroah itu pas panen, bukan setahun, Pak. Kalau dagang setahun, Pak, haulnya itu. Kalau pertanian itu pas panen. Kalau dagang zakatnya 2,5%, kalau pertanian ada yang 5%, ada juga yang 10%. Kalau dagang, Pak, nisabnya, batas minimalnya itu sekitar 20 dinar atau 85 gram emas. Kalau zakat pertanian itu 5 wasak itu, Pak. Wajib zakatnya itu 5 wasak. Berapa 5 wasak itu? 1 wasak itu 60 mud itu, Pak. 60 mud. Berarti 5 wasak itu berapa tuh? 60 kali 5, 300 mud. 1 mud itu sama dengan 2,176 itu. Para ulama mengatakan begitu, 2 kilo lebih, ya 2,176. Berarti 300 mud itu ya 2,176 kali 300. Itu sekitar 652 kilogram. Jadi kalau seorang petani panen, Pak, lalu mendapatkan harta 652 kilogram hasil panen, itu wajib dikeluarkan zakatnya pas panen itu. Kalau dia itu pertaniannya disiram dengan menggunakan irigasi atau mesin, Pak, berarti zakatnya 5%. Ya, termasuk pupuk. Jadi nanti kalau bicara zakat itu ini, kalau zakat pertanian itu dihitung hasilnya, dihitung hasilnya, bukan dari keuntungan bersih, bukan. Enggak begini, enggak panennya 652 kilogram. Dipotong pupuk, enggak begitu. Jadi dia dapat 652 kg, otomatis kan di situ ada biaya segala macam ya, ada penyemprotan, ada pupuk, ada air. Nah itu. Kalau dilihat dalam redaksi hadisnya, itu hanya berkaitan dengan pengairan. Hanya berkaitan dengan pengairan. Jadi kalau dia diairi dengan air hujan itu 10%. Kalau dia diairi dengan menggunakan biaya itu 5%. Nah, ini ada temuan baru dari Pak Haji Parmono nih. Bagaimana kalau pupuk gitu ya? Kalau pupuk itu perlu ada pembahasan lagi itu. Cuman redaksi hadisnya hanya bicara tentang air gitu ya.
Akan berbeda dengan zakat rikaz, Pak. Rikaz dan ma'adin. Rikaz itu barang temuan, sama ma'adin pun barang temuan berupa logam mulia. Cuman kalau rikaz itu didapatnya dengan mudah tanpa ada usaha yang maksimal, atau dalam bahasa kita sering disebut harta karun, Pak. Harta karun itu harta yang didapat dengan mudah. Dan biasanya kalau bicara harta karun itu hartanya tertimbun dalam bumi, biasanya begitu. Nah itu zakatnya 20%, Pak. 20%. Tidak ada haulnya, tidak ada nisabnya. Jadi kalau orang menemukan harta karun sekalipun sedikit, zakatnya 20%. Kapan? Pas menemukan, tidak perlu menunggu setahun gitu. Kalau ma'adin, Pak, barang tambang kayak emas dan perak, karena itu menggunakan ini usaha yang maksimal. Para penambang itu kan kerja keras luar biasa itu, Pak. Bahkan banyak resikonya itu kan nyawa itu ya. Banyak para penambang itu kan yang sampai masuk ke dalam goa-goa gitu ya. Tertimbun juga, ada yang tertimbun di situ. Itu zakatnya itu 2,5%, Pak. Al khumus ya. Jadi 2,5% bagi zakat barang tambang itu. Rikaz lebih besar itu. Nah, itu kalau bicara wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi perintah berinfak berkaitan dengan apa yang Allah keluarkan dari dalam bumi. Dan ini tentu harus mendapatkan perhatian. Itu yang ketiga, Pak. Kemudian yang keempat nih, aturan yang harus diperhatikan dalam Al-Baqarah 267 itu adalah wala, dan janganlah tayammamu. Nah, kalian ini tayamum itu memilih, Pak. Wala tayammamu, dan janganlah kalian memilih, lalu diberikan maksudnya al-khabisa, yang buruk-buruk, minhu, daripada sesuatu yang diinfakkan. Tungfikuna, kalian menginfakkan hal itu, walastum, wa, sedangkan lastum, kalian tidak biakhidihi, mengambilnya, illa, kecuali angtugmidu, kalian memejamkan atau memicingkan, maksudnya memejamkan mata, fihi, padanya. Nah ini aturan yang keempat, Pak. Aturan yang dan ini merupakan kebalikan dari thayyib. Jadi kalau dalam sebelumnya tadi dikatakan diperintahkan untuk berinfak atau berzakat itu dengan yang thayyib. Di sini Allah mengatakan kalian tidak boleh menginfakkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain itu yang khabis, yang jelek-jelek. Cuman di sini ada Rahman dan Rahimnya Allah nih, Pak. Apa Rahman dan Rahimnya Allah? Ada kalimat walastum biahidihi illa antugmidu fihi. Sementara kalian tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata. Itu oleh para ulama dijadikan sebagai bentuk kasih sayang Allah. Kenapa dijadikan sebagai bentuk kasih sayang Allah? Artinya kalau sesuatu yang diberikan atau yang diinfakkan itu, pertama tidak sampai menjijikkan bagi kita gitu. Jadi kita pun memberi barangnya bukan barang baru lah, Pak. Bukan barang baru, bukan barang mahal, bukan barang busuk juga, tapi barangnya barang biasa gitu, Pak.
boleh jadi barang bekas, boleh jadi barang murah, sehingga kita pun memberikannya tidak sampai memejamkan mata, itu boleh gitu. Karena ini kalau ayat ini dipahami secara lahir saja, nanti akan melahirkan sebuah pemahaman begini, kenapa kamu tidak berinfak gitu? Saya itu nggak bisa berinfak, kenapa? Karena infak itu kan harus sesuatu yang paling baik, sementara saya itu nggak punya apa-apa gitu. Nah, makanya para ulama banyak mengatakan begini, maksud kalimat ini jangan sengaja kita itu berinfak yang jelek-jelek, sementara kita sendiri tidak mau menerima barang tersebut kalau ada orang lain berinfak kepada kita. Umpamanya kita ngasih buah-buahan gitu Pak ya, yang penting kita jangan sampai begini, yang baik disimpan, ini yang jelek-jelek pisahin buat dikasihin, jangan begitu aja. Kalau seandainya pas kita memberi kemudian ternyata di dalamnya ada yang jelek, itu nggak apa-apa. Atau barangkali kita pun tidak memberikan yang terbaik Pak, tapi memberikan yang sedang-sedang saja, itu nggak apa-apa. Kenapa bisa mengatakan nggak apa-apa? Karena ada kalimat walastum bi akhidihi ang tugmidu fihi, sementara kalian itu memejamkan mata dan tidak mau memegangnya ataupun menerimanya. Jadi untuk menguji barang itu baik atau tidak begini saja Pak, seandainya barang itu orang lain berikan kepada kita, kita mau menerima atau tidak gitu. Kita mau menerima atau tidak kalau seandainya barang itu diberikan orang lain kepada kita. Omongnya begini, seandainya kita bukan posisinya sebagai pemberi tapi sebagai penerima, kira-kira mau nggak terima barang itu kalau orang lain berikan kepada kita? Nah, itu. Kalau seandainya kita tidak mau, ya otomatis orang lain pun tidak mau kalau kita berikan harta yang buruk seperti itu. Ini agak berat, agak ini Pak ya. Untuk menentukan barang itu khabis atau tidak, tentu tiap-tiap orang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Kan begini, bagi orang kaya boleh jadi harta ini katakanlah jelek, tapi bagi orang miskin bisa juga harta ini bagus. Maka baik dan jeleknya itu menurut kemampuan masing-masing Pak, menurut kemampuan masing-masing. Sakuatu ayeuna begini Pak, bagi orang tertentu mungkin katakanlah masakan kaki lima, gening sok aya cerita anu ngaranna bin apa, artis gening mung dalalahar di kaki lima cenah kitu nya, sieun alergi cenah kitu. Bagi orang-orang tertentu barangkali makanan-makanan seperti itu termasuk kualitas rendah, tapi bagi orang yang lain termasuk kualitas tinggi. Nah, jadi untuk menentukan ini baik atau tidak itu akan kembali kepada kemampuan masing-masing. Yang jelas begini, menurut kita nih, menurut kemampuan kita, barang ini bagus nih, akan saya berikan. Walaupun cek nu menarimana tidak sok kaya teh naon cenah eta, bisa jadi begitu. Tapi yang penting kita memberikan ini baik menurut kemampuan saya gitu. Jangan sampai dengan sengaja kita itu memberikan barang yang buruk menurut kemampuan kita, sementara yang baiknya dengan sengaja dipisahkan Pak. Atau kalaupun tidak yang terbaik, berikanlah yang tengah-tengah Pak, yang tengah-tengah. Makanya kemarin kita pernah mendengar atau dalam beberapa kasus itu, ketika terjadi bencana itu kan orang-orang yang terkena bencana terkadang nggak mau menerima baju-baju bekas gitu Pak.
Boleh jadi baju bekasnya itu jeleknya keterlaluan gitu Pak. Meureun siga nama sekalian micin sampah lah cenah. Ya sumbangkeun ya kali itu, bisa jadi begitu. Karena kalau seandainya yang diberikannya itu masih layak untuk dipakai gitu, kan suka ada peribahasa begini, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Bisa jadi ini suudon kita saja, bisa jadi seperti itu. Jadi berikanlah yang baik-baik, yang memang menurut kita pun kalau pakaian layak untuk dipakai, kalau makanan minuman layak untuk dimakan, untuk diminum. Wa'lamu, dan ketahuilah nih, anna sesungguhnya Allah itu Ghaniyun, dat yang maha kaya, Hamidun, dat yang maha terpuji. Nah, ini kan memberikan sebuah isyarat Pak. Allah itu dat yang maha kaya, tetapi sekalipun Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Ini kan sebuah motivasi yang sangat luar biasa Pak. Kenapa motivasi yang sangat luar biasa? Karena seringkali orang dengan kekayaan yang dia miliki, sifat keterpujiannya itu hilang gitu. Sehingga besar sekali potensi orang kaya untuk menjadi tidak terpuji Pak. Besar sekali. Potensi orang kaya untuk sombong besar Pak. Potensi orang kaya untuk merendahkan orang lain itu besar. Atau potensi orang kaya ketika berinfak dengan menghinakan orang lain itu besar. Sementara Allah itu zat yang maha kaya, tetapi di samping maha kaya Allah pun maha terpuji. Ini kan kalau dua sifat ini terkumpul nih Pak dalam diri kita, itu kan luar biasa. Bukan hanya disenangi oleh Allah, ya tentu juga disenangi oleh manusia. Ini suka aya di masyarakat itu begini, duh si eta mah atau si bapak eta mah geus beunghar bager deh gitu, beunghar sopan deh, beunghar lemut deh gitu, beunghar nyaahan deh, sok kan gitu. Aya deui kan masyarakat anu kieu, si eta mah beunghar tapi gede hulu cenah. Si eta mah beunghar tapi sombong. Si eta mah geus mah teu boga naon tapi sombong. Nah, itu kan. Nah, ini Allah menggabungkan nih, Ghaniyun, Hamidun, maha kaya dan maha terpuji. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.